Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Marital Back chapter 4697, lanjutan cerita kemarin. Di sini diceritakan sebuah ledakan keras terdengar dari belakang. Itu adalah Zhouya dan Hukun. Melihat Zhouya ditangkap, Zhouya ingin menyelamatkannya, tetapi bagaimana mungkin Hukun yang sudah berjaga-jaga mengizinkannya melakukannya. Menghentikan Zhouya, Hukun berkata, jika Nona muda bersedia bekerja sama, Zhouya akan amat sangat sehat. Tetapi jika kamu menolak, saya tidak dapat menjamin bahwa anak itu akan selamat. Jika kakak Qiao Pei kehilangan selai rambut pun, aku akan mencapik-capikmu. Mata Zhouya dingin dan menusuk. Hukun dengan marah berkata, mengapa kamu peduli dengan sampai itu? Kamu sudah berada di tahap elemen sejati. Bagaimana dengan dia? Dia hanyalah orang lemah. Di dunia ini hanya Hu ini yang memiliki kualifikasi untuk menemanimu seumur hidup. Apakah kamu pikir kamu layak? Zhouya mencibir saat dia mengepalkan tangan putihnya. Sebat tombak perak muncul di tangannya saat dia mengarahkannya ke arah Hukun. Katakan pada Hukau untuk mengirim kembali Potter Qiao Pei. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Hukun menghela nafas ringan, karena kamu sangat keras kepala. Jangan salahkan Hu ini karena tidak menunjukkan belas kasihan. Di luar halaman, Zhouya juga menghela nafas. Kenapa repot-repot? Setelah Hukum membesarkannya, dia menyingkirkannya tanpa niat untuk menahannya. Dengan budidaya tahap elemen sejati, Zhouya bisa melupakan menyebabkan masalah di depannya. Mendengarkan suara pertempuran di halaman dan merasakan ledakan energi, Hu Hao merasa agak tidak nyaman. Lagi pula dalam sekejap wanita cantik itu akan menjadi wanita kakak senior Hu. Memutar kepalanya, dia melihat ekspresi tenang Zhouya dan menurutkan kening. Apakah kamu tidak khawatir tentang Zhouya? Zhouya bertanya dengan kosong. Apa yang perlu dikhawatirkan? Dalam perjalanan ini mereka berdua tidak hanya membawa pil roh dan obat-obatan untuk menyembuhkan luka mereka, tapi juga 2 potong baju besi yang berharga. Artefak ini adalah hadiah yang diterima Zhouya selama konferensi perekrutan murid Seven Star Square. Pada saat itu Yang telah menyimpannya dan berkata bahwa dia menyimpannya untuk Zhouya. Baru belakangan ketika mereka meninggalkan gunung, dia menyerahkannya kembali padanya. Namun di sepanjang jalan, baik Zhouya maupun Zhouya tidak berniat memakainya. Mereka berdua tidak ingin bergantung pada kekuatan eksternal dan hanya ingin mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Beberapa hari yang lalu, Zhouya telah terluka oleh seseorang dan lukanya belum pulih. Zhouya takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Jadi dia menyuruh Zhouya memakai baju besi harta karunnya. Zhouya secara alami mendengarkan Zhouya. Armor harta karun ini adalah hadiah dari penatua panggung Dao Shot dari Seven Star Square, dan itu sangat berharga bagi para kultivator. Tahap elemen sejati, memakainya memberikan seseorang kemampuan bertahan yang sangat kuat. Belum lagi Hukun yang hanya berada di tahap Immortal Ascension. Bahkan seorang Transcendent atau Science Tech mungkin tidak dapat melakukan apapun pada Zhouya. Mungkin hanya mereka yang telah mencapai Origin Red Running atau Origin King yang bisa menembus kekuatan pertahanan armor ini. Hukau menatap Zhouya dengan kaget, berpikir dalam hati, apakah benar ada orang seperti itu di dunia ini? Cedera adik perempuannya belum sepenuhnya pulih dan dia masih bertarung dengan musuh yang kuat di dalam. Jika dia tidak bisa menang, kesuciannya akan hilang, tapi dia tidak khawatir sama sekali. Zhouya tiba-tiba menunjukkan ekspresi khawatir. Luka Qiao belum sepenuhnya sembuh, jadi dia menggunakan kekuatan, lukanya mungkin akan terbuka lagi. Apakah hanya itu yang kamu khawatirkan? Hu Hao merasa ada yang salah dengan kepala orang ini. Dia tidak bisa melihat betapa seriusnya situasi ini. Zhouya memikirkannya dengan serius dan berkata dengan cemas, niat membunuh Qiao cukup kuat. Yang terbaik adalah jika dia tidak membunuh kakak senior Hu. Hu Hao tidak ingin berbicara dengannya lagi. Pada saat ini, Gu Liangce dan Zhen Guime bergegas. Gu Liangce bertanya dengan panik, apa yang terjadi? Ketika Zhen Guime pergi mencarinya barusan, Gu Liangce juga bingung. Suami dan istri itu tidak tahu apa yang sedang dilakukan putra mereka. Tetapi ketika mereka mendengar suara pertengkaran, mereka bergegas untuk menyelidiki. Ekspresi Gu Hao menjadi canggung saat dia berdiri di depan gerbang. Bukan apa-apa, hanya saja kakak senior Hu ingin sekali bertanding dengan gadis itu.
Berdebat ekspresi Yan Kuei-mi berubah. Bukankah ini omong kosong?